Si ibu ini sangat menakutkan. Dia menanamkan chips pada kepala anaknya. Sejak itu, anak melihat apa dia akan melihat itu. Sampai suatu hari, dia melihat tontonan ini. Ceritanya begini, ibu tunggu Mari melahirkan anak perempuan. Menamainya Sarah. Pada waktu Sarah 3 tahun, ibu membawanya main di taman. Tapi sekejap tak melihat Sarah lagi. Meskipun sudah menemukan Sarah, tapi lewat hal ini, Mari selalu merasa cemas. Jadi terdengar kata orang, dia membawa anak ikuti penelitian. Inilah proyek untuk anak-anak, hanya menanamkan chips pada kepala anak. Orang tua bisa melihat semua data tentang anaknya melalui komputer, bahkan bisa lihat apanya yang anaknya lihat. Ketika anak melihat tontonan tak enak, sistem pintar ini bisa mengabur tontonan itu. Meskipun itulah tontonan kekerasan dari iPad, atau anjing sengit di jalan. Dalam mata Sarah semuanya dikabur. Sejak itu Mari sangat tenang tentang anak. Tapi masalah masih terjadi. Suatu hari, kakek meninggal karena penyakit jantung kambuh. Tapi waktu itu Sarah hanya melihat tontonan dikabur. Dia tak tahu apanya terjadi. Untungnya si ibu tepat waktu memeriksa iPad. Beberapa tahun lagi, kakek berpulang. Sarah tak terasa duka cita, karena dia tak tahu apanya perasaan. Dalam matanya, muka menangis ibu juga dikabur. Makin besar dia makin melit. Karena dalam dunianya, banyak citra dikabur muncul. Sudah dewasa ini tapi Sarah tak tahu apanya darah. Temannya tahu dan ingin memberitahunya. Tapi kali ini mulut si teman juga dikabur. Sarah baru menemukan, dia tak tahu apanya rupa darah. Sampai di rumah, dia terus mengecat warna merah di kertas. Tapi masih dikabur, jadi dia berpikir gagas sembrono. Sarah mempertajam pensil, dan menusuk pada jari. Tapi Sarah hanya melihat citra dikabur. Waktu itu Ipa mengeluarkan suara peringatan. Mari segera membuka pintu kamar anak, menemukan Sarah sedang menusuk dirinya. Waktu itu Mari baru menyadari, anaknya sudah hilang kemampuan menyadarkan seperti anak lain. Mari membawa Sarah ke dokter psikologi. Kata dokter penelitian itu sudah dihapuskan dari lama. Sekarang tak ada cara keluarkan chips. Cara terbaik adalah melempar iPad. Tak mengamati kehidupan anak lagi. Karena berharap Sarah besar sehat, Mari memutuskan simpan iPad, mematikan mode mengabur citra. Sejak itu Sarah tak hanya melihat si anjing sengit tetangga, bahkan melihat darah di mulut teman, dan tontonan kekerasan di layar. Meskipun tontonan itu sangat kekerasan, tapi dia cepatnya menyesuaikan. Sekejap mata, Sarah sudah dewasa. Suatu hari, dia ingin tonton film dengan teman. Tapi sepernahnya ke danau camping. Sampai malam ibunya cemas. Menelpon juga tak diangkat. Waktu itu, Mari teringat kehilangan Sarah waktu 3 tahun. Dia panik keluarkan iPad lama tak dipakai. Tapi tontonan ditampil adalah anaknya sedang bersetubuh dengan seorang laki-laki. Hal ini menyakiti Mari. Malam itu anaknya ke rumah. Mari berpura-pura tak tahu apa. Tapi pikiran salah muncul. Setelah itu beberapa hari, Mari menemukan lelaki itu sedang mengajar hal buruk pada anaknya. Dia tak bisa bertahan lagi. Datang tempat bekerja si lelaki, mengingatkannya dengan video. Hindarilah anaknya, jika tidak akan memenjaranya. Sejak itu, si lelaki tak berani angkat telepon Sarah. Akhirnya minta putus. Tapi si ibu menemukan anaknya hamil. Dia membubuhi obat abortus pada air anak. Di sekolah Sarah terasa mual. Kata dokter kamu sudah hamil. Tapi untungnya sudah cepat minum obat abortus. Jadi sekarang tak apa. Sarah tercengang. Kapan dirinya minum obat abortus? Jadi dia segera mencari penyebab. Pasti menemukan cangkang obat abortus di kotak sampah. Dan iPad dipakai ibu untuk mengamati. Dia sangat sakit hati. Merapikan bagasi siap keluar sini. Waktu itu si ibu sampai di rumah. Melihat iPad dalam tangan anak. Dia tahu sudah ditemukan. Dia segera menjelaskan. Buat semuanya hanya ingin baik pada Sarah. Tapi Sarah tak ingin mendengar. Terus dengar kata ibu. Dia angkat iPad. Secara gila memukul pada kepala ibu. Dalam mata Sarah, marah si ibu sudah dikabur. Sampai ibu dirusakkan, dia baru menemukan ibu sudah pingsan. Sarah sangat takut. Sesegera bawa bagasi keluar. Ketika ibu terbangun, anak sudah hilang. Mari sekali lagi menghilangkan anaknya. Sarah waktu itu sudah ke tempat jauh. Kita bisa melihat kendalian ibu padanya dari kecil sampai dewasa adalah penyebab terbesar untuk tragedi ini. Ternyata dalam waktu dewasa, kita tentu saja akan hadapi cinta dan kontrol berlebihan. Hanya kontraproduktif, karena cinta terbaik itulah lepas pada waktu penting.